Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah rahmati kami dengan kehidupan yang sehat. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk pasangan hidup. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk teman-teman pelayanan yang sudah ada dan memberkati kami. Terima kasih untuk gereja yang sudah mengayomi kami, memberikan otoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang besar Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang mau pakai kami secara luar biasa. Terima kasih, kami yang hina, kami yang berdosa, kami yang tidak layak, Engkau layakkan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak, izinkan kami supaya kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Izinkan kami melalui firman Tuhan yang dibentangkan, kami kembali lagi masuk dalam rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami yang akan datang. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Baik, saat ini kita akan, ya sudah sebagian kenal, sebagian enggak ya, tapi kenalan terakhir aja nanti ya. Ini soalnya ada sesuatu yang Tuhan kasih pesan pada saudara. Mungkin masih di awal-awal tahun ya, yaitu tentang semangat mencari Tuhan. Di sini ada yang semangat mencari Tuhan. Kalau dilihat dari tadi pujian, wah semangat. Puji Tuhan. Tapi kita mau lihat satu sisi yang dari firman Tuhan ya. Tentunya yang supaya kita bisa terberkati, kita bisa paham sih. Apa sih yang Tuhan mau? Artinya supaya kita mau mencari Dia. Ya, coba kita akan tiga ayat ya. Kita akan baca dari Sefanya pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Sefanya pasal yang kedua. Ya. Yang menarik ada perikopnya ya di situ ya. Perikopnya judulnya apa saudara? Sefanya pasal 2. Seruan. Wah ini yang waduh. Saudara, sebelumnya kita baca, kita tahu Sefanya pasal yang kedua ini adalah ditulis pada zaman kerajaan yang dipimpin Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang takut Tuhan, namanya Yosia. Yosia ini 8 tahun sudah naik dari raja karena ayahnya sebelumnya adalah raja yang tidak baik. Tapi Yosia ini adalah raja yang takut akan. Ya, tapi anehnya kok muncul ayat Sefanya pasal yang kedua ya? Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa yang tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari keberkahan Tuhan. Ya, berbahagia ini ya. Ya, ini berkaitan dengan pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin rumah tangga, suami-suami. Perhatikan baik-baik ya. Kalau suami, bapak-bapak sebagai imam menyembah Tuhan, kita bisa bayangkan posisi anak-anak kita, betul ya? Kita akan anak-anak bangun pagi melihat papahnya lagi berdoa, betul? Di tengah anak-anaknya pulang main, pulang sekolah, melihatnya papahnya lagi berdoa. Kira-kira anaknya meladani enggak? Pasti meladani. Nah, kalau kebalikannya, ini raja yang tidak takut akan Tuhan, gitu ya. Pulang, anak-anak bangun, papanya masih belum bangun.
Ada yang gitu ya. Papanya masih lebih cepat bangun anak atau papa? Karena sekolah ya. Ini ya kawan. Kami ya ada pernah seperti itu ya. Jadi upayakan papa-papa bahwa bapak bangun lebih awal. Teladani anakmu dengan baik. Pulang ke sekolah, lah papanya masih main. Main kemana gitu loh maksudnya. Kelihatannya bukan main apa ya, tapi nggak ada di rumah. Bagaimana bisa meneladani? Ya, ini yang terjadi pada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tapi yang heran pada saat itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, raja yang memerintah Raja Yosia. Raja Yosia itu raja yang takut akan Tuhan, raja yang sangat cinta akan Tuhan. Dan saya mau katakan satu hal lagi ya. Karena saat itu bait Allah masih bait Allah Salomo ya, bait Allah yang megah ya. Itu aktivitas gerejanya itu sangat bagus. Tiap hari raja datang ke bait Allah. Tiap hari raja itu datang ke tempat kudus Allah. Dia melihat penata layanan dan semua dipastikan berjalan dengan baik. Wah, ini keren ya kalau ada gereja kayak gini ya. Di tengah-tengah itu mereka memperhatikan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Semuanya diperhatikan satu sama lain, tidak ada satupun yang tidak dikenal. Jemaat pun datang dengan luar biasa. Jemaat pun datang diberkati, dan jemaat-jemaat Tuhan merasakan kehadiran Tuhan di tempat ibadah dan di tempat mereka. Tapi yang terjadi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, muncul Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah ini, coba slide-nya Pak. Ya. Next slide. Ya, kita lihat sebenarnya, next. Kita lihat latar belakangnya. Dan lebih parah lagi, ada seruan bagi bangsa Yehuda saat itu harus bertobat. Ini yang mulai pro kontra ya, mulai masalah nih ya. Bahkan tahun 627 Masehi, sebelum Masehi, Allah itu sampai ngomong kepada Raja Yosia. Raja ya, dulu Allah itu masih teokrasi banget ya. Jadi Allah bisa bicara kepada raja, perintahkan kepada raja untuk melakukan. Ya. Dia perintahkan kepada Raja Yosia apa? Membersihkan sisa-sisa penyembahan berhala. Saudara, saya sempat baca ini, saya sempat bingung. Nah, rajanya tiap hari nyembah Tuhan. Gereja bait Allah satu itu berfungsi dengan baik. Tapi kenapa kok muncul kata-kata betul yang di Sefanya 1 ayat 4 itu muncul sisa-sisa penyembahan berhala. Tadi yang sekolah teologi. Ini menarik ya. Kita lihat, wah, di tengah raja konsentrasi dengan pelayanan, konsentrasi dengan gereja, di tengah para pemimpin konsentrasi, di tengah jemaat terberkati, Allah ngomong harus bertobat, dan Tuhan ngomong perintahkan bersihkan sisa-sisa. Dan 9 tahun kemudian, betul ya, 8 tahun kemudian, Allah juga perintahkan melakukan penyucian. Jadi bait Allah itu sejarahnya di zaman bait Allah Salomo cuma sekali bait Allah yang disucikan. Jadi disucikan itu ada satu peristiwa yang sangat luar biasa sakral di tradisi Yahudi. Disucikan, dan itu cuma sekali di zaman Yosia. Kira-kira kalau jadi Pak Gembala ya Pak Michael atau Tuhan ngomong begitu, di tengah-tengah semuanya baik ya, di tengah-tengah semuanya terberkati. Stres enggak? Jadi ya Pak Mesak sudah jadi gembala ya. Tengah-tengah komunitasnya luar biasa berkembang, tahu-tahu Tuhan ngomong seperti itu. Kira-kira stres enggak? Lex, ini menarik ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada satu unsur dosa yang sedang ada di Yahudi sana, di Yehuda sana. Dosa apa?
nggak serius sama Tuhan. Mereka betul datang, bukan nggak datang sama Tuhan ya, bukan nggak mencari Tuhan ya, tapi nggak serius sama Tuhan. Ini terjadi saat ini, dan Allah murka loh, sampai dihempaskan. Kalau kamu ini secara ini ya pakai bahasa sehari-hari, kalau ini nggak sampai beres, Tuhan ngomong, aku akan hancurkan bangsa Yehuda. Baik. Ada satu dosa yang mungkin kita yang nggak sadar juga ya, Bapak Ibu. Kita betul masih datang pada Tuhan. Kita tiap hari masih nyembah Tuhan. Tapi kita sudah serius tidak sama Tuhan. Ini berbeda. Kasusnya sangat berbeda, Bapak Ibu. Kegiatan agamawi, rutinitas, next Pak. Yang next. Ya. Kegiatan agamawi, rutinitas agamawi masih terjadi. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Tapi yang ada hanya sikap agamawi. Beda ya, sikap menyembah, sikap mencari. Ini ada, coba perhatikan. Sikap mencari Tuhan, sikap menyembah, dan sikap agamawi. Itu kira-kira beda nggak? Hati-hati ya. Sikap agamawi, gembala lihat, mantap. Tiap hari ke gereja juga. Tiap hari menyembah Tuhan, nangis, bawa tisu banyak. Tapi betulkah dia memiliki sikap yang menyembah? Jadi saya mau lihat ya di sini sampai ada kata carilah 3, itu yang akan saya uraikan next ya. Ya ada carilah, pertama carilah Tuhan. Ya kita lihat. Saya mau katakan hal yang pertama yang harus kita miliki, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, yaitu semangat mencari Allah. Semangat mencari Tuhan. 3A katakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Nah, perhatikan, ini carilah Tuhan. Kita mudah kalau bahasa Indonesia, carilah Tuhan itu, ya saya sudah cari Tuhan nih. Ya, saya tiap hari Minggu, saya tiap hari Selasa, apa lagi? Hari Rabu, Jumat, Sabtu. Gak nyambut kami. Ya. Itu cari Tuhan. Kalau bahasa Indonesia. Kalau kita frasa cari Tuhan, ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita selidiki lebih dalam, carilah Tuhan itu kata yang paling menarik adalah kata desire. Katakan apa? Desire. Rindu kepada Tuhan. Nah, ini. Bisa bayangkan enggak kata-kata desire? Ini banyak orang memaknai berbeda dengan desire. Desire ini saya lihat ya, ini sederhana banget. Paling nampak itu kalau lagi falling in love. Apa falling in love itu? Jatuh cinta. Itu desire. Saya banyak ketemu mahasiswa ya, kecil-kecil semua. Sekarang saya senang ketemu mahasiswa. Jadi ya supaya saya jadi mahasiswa gitu ya. Sekarang kan tambah muda kan. Iya. Jadi ya baik. Ini paling mudah kita lihat di kalangan mahasiswa begitu ya. Ada di sini yang mahasiswa? Kalau saya lihat mahasiswa ini menarik saudara. Kalau dia kan ya di kampus kami kan ya nggak boleh pacaran, itu betul ya? Ketahuan skorsing ya. Aduh, sekolah Alkitab ini si Lesti. Enggak datang banyak kan yang dari STT yang lain sama biasanya. Betul. Ya. Enggak, yang reguler, yang tinggal di kampus dia di asrama biasanya seperti itu. Enggak boleh pacaran sampai tingkat 3, sampai tingkat 4 baru boleh lirik kanan lirik kiri gitu ya. Nah, perhatikan, saya kan selalu mengamati ya mereka, karena anak-anak saya semua gitu.
ada, ini bukan yang angkatannya si Lesti ya, sudah 2020 yang lalu sudah lulus. Anak ini menarik ya, dia ketemu dengan siapa-siapa tenang gitu loh ya, tapi ketemu satu orang gitu, itu bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Apa ya, sisipan begitu loh ya, kita ada koridor panjang begitu ya di kampus, itu ya, bisa salting gitu loh. Wah ini ada apa? Saya tanya loh, kamu ada masalah gak sama dia? Kamu seneng gak sama dia gitu? Enggak Pak. Ah jelek gitu Pak, masa saya seneng sama dia? Takut di sekolah sini. Tapi saya melihat, wah itu desire. Terus yang lebih unik lagi, si cewek ini diperbantukan dia di perpustakaan gitu ya. Tapi yang bukan yang ini, yang beberapa ini tahun 2019 diperbantukan. Lah, yang cowok ini males. Ya biasa ya, kalau cowok kan malas belajar. Dia tuh tingkat 1 sampai tingkat 2 nggak pernah ke perpus. Betul ya? Tapi begitu cewek ini diperbantukan di perpus, apa yang terjadi? Nah, dia itu hidupnya ya di perpus juga gitu ya. Dia sedikit-sedikit dia ke perpus, dia ditanya loh pada biasanya dia ngopi begitu ya kan. Terus sekarang dia rajin ke perpus. Karena apa? Desire. Betul ya? Rindu. Kepingin ketemu terus, kepingin dekat terus. Itu arti kata desire, Bapak Ibu. Betul enggak? Sama Tuhan, enggak harus ya di gereja, tapi benar enggak ada desire dalam hidupnya? Betul enggak? Kalau enggak dekat sama Dia, dengan Allah, dengan Tuhan, rasanya ada yang kurang. Ini perhatikan, ini barometer yang pertama. Masih adakah desire dalam kehidupan Bapak Ibu? Kita lihat, kalau engkau merasakan desire, kepingin ketemu Tuhan, bukan cuma kepingin, beda loh, kepingin ke gereja sama kepingin ketemu Tuhan, itu beda. Otomatis kalau engkau kepingin ketemu Tuhan, engkau akan rajin ke gereja, itu otomatis. Tapi bisa jadi keting ke gereja cuma cari yang bruises. Tapi saya mengatakan itu bukan cari Tuhan. Cari Tuhan adalah desire. Yang kedua, kata demand. Demand itu butuh Allah, bukan butuh yang apa ya? Seringkali Pak, saya butuh sembuh, kita cari Tuhan. Itu bukan demand yang dimaksud ya di sini. Demand yang dimaksud dia di sini adalah kita ini butuh Tuhan untuk seluruh eksistensi hidup kita. Kita butuh Tuhan bukan karena butuh yang diberkati, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan bukan karena supaya kita dapat uang banyak, tidak. Tapi Tuhan dibutuhkan. Kayak di Yohanes 15 katakan anggur, ranting anggur harus nempel sama pohon. Karena apa? Coba, ada pohon anggur enggak? Cara lihat anggur ya di Surabaya ya. Kalau di Batu banyak gitu ya. Anggur itu merambat begitu kan ya. Banyak pokok-pokoknya. Coba satu ranting kita buang, pasti kering. Pasti dia akan kering dan dia punya mati. Itulah yang disebut dengan butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita kering. Masih sering terasa kering. Nah, ini barometer kedua. Kalau tidak ketemu Tuhan, kering enggak? Atau yang tidak butuh duit? Lebih butuh duit daripada butuh Tuhan. Nah, ini kan berat begini.
Mungkin saat itu bangsa Yahudi mengalami hal yang sama, begitu ya. Tuhan, saat itu bangsa Yahudi lagi masa-masa yang sangat luar biasa. Dan itu cuma 2 suku ya, bangsa Yehuda cuma 2 suku, yang Israel 10 suku ya. Ini yang 2 suku, diberkati, ada Yerusalem di situ, mereka kuasai Yerusalem. Wah, enak hidupnya. Tapi masih kering dan kalau udah ketemu Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ingat, semangat mencari Allah yang pertama, semangat mencari Tuhan. Ukurannya kita masih rindu enggak, desire enggak sama Tuhan. Kita merasa kering enggak, kita merasa haus enggak, kita enggak dekat sama Tuhan. Kayak orang pacaran begini, kayak tadi tiap hari ke perpus, otomatis nilainya juga naik. Saya pikir ya nggak apa-apa ya, diterusin aja gitu ya. Terus saya tanya ya, terakhir waktu semester 8 kan saya yang bimbing skripsi begitu ya, datang ke rumah begitu ya. Terus siapa itu? Gojek, Pak. Kok Gojek kok nunggu, saya bilang. Nah, kan ya Gojek kan ya pasti tinggal kan. Diam aja gitu. Ayo suruh masuk. Loh, katanya nggak senang. Iya. Repot itu ya, tapi untungnya sudah semester. Dia nggak tahu, setelah berpisah kita lost contact. Tapi saya percaya itu merubah diri seseorang. Akhirnya yang cowok ini juga pintar juga gitu ya. Ya tiap hari ke perpus, otomatis dia baca begitu ya. Jadi kalau mau malah harus pacaran ya kalau mahasiswa ya, supaya semangat ya. Kayak saya dulu juga pacaran sama istri saya waktu masih kuliah. Jadi semangat juga kuliahnya. Ya, jadi saya mau katakan itulah arti semangat mencari Allah. Ukurannya apa? Rindu. Yang kedua, haus kering kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Oke, next, yang kedua. Ya, ini kata yang kedua, yang 3B. Carilah keadilan. Nah, ini menarik ini. Kata keadilan ini itu dari kata dasar yang paling unik ya. Adil itu dari kata dasar benar. Ya. Benar. Katakan sama, benar. Jadi mencari keadilan artinya apa? Mencari sesuatu yang benar. Ya. Nah, ini yang menarik. Ya. Kalau kita melihat ada 2 persepsi ya di sini. Ya. Kalau sudah ngomong kebenaran, benar, yang penting kita kan hidup benar ya. Gitu ya. Iya, setuju? Iya, itu seringkali orang ngomong gitu, dan seringkali saya jumpai frasa ini diterjemahkan hidup benar, mencapai kehidupan benar. Tapi kalau saya selidiki lebih dalam Bapak Ibu, sebenarnya bukan untuk hidup benar, tapi berdampak benar. Katakan sama, berdampak benar. Masih bingung ya? Beda enggak hidup benar dan berdampak benar? Bedanya di mana? Jadi semi PA ya nggak apa-apa ya. Silakan. Kalau hidup benar itu diusahakan, Pak. Hidup benar itu diupayakan. Ya. Kalau berdampak benar, secara otomatis dia nggak usah diusahakan, dia sudah berdampak untuk benar untuk sesamanya sesuai Alkitab. Oke, ya. Berdampak benar berarti ya nggak perlu hidup benar. Itu. Oke, perhatikan baik-baik. Saya mau kasih satu analogi ya, analisis dan logika yang enak. Analogi. Kalau hidup benar, yang penting saya hidup sendiri. Orang lihat saya benar, saya jadi akuarium, betul ya? Orang lihat saya benar, itu hidup benar. Hebat, Pak Michael, mantap. Keluarganya diberkati.
hidup rohaninya, pelayanannya luar biasa. Itu hidup benar. Tapi Tuhan tuntutnya belum sampai hidup benar. Tapi berdampak benar. Berdampak benar itu apa sih? Setelah orang melihat kita hidup benar, bisa enggak kita transfer kebenaran itu kepada orang lain? Nah, ini bedanya. Hidup benar itu pasif. Betul nggak? Hidup benar itu yang penting saya jadi akuarium kayak Israel di PL begitu ya. Lihat loh ke Israel begitu ya. Lihat loh ke Israel, kalau mau jadi bangsa pilihan loh, jadi Israel. Betul ya? Itu hidup benar. Tapi beda gak sama gereja? Gereja di PB ya. Di Perjanjian Baru itu gereja. Kalau PL lebih ke Israel. Gereja bukan cuma dilihat, wih gerejanya luar biasa, kudus. Tidak. Gereja harus berdampak benar. Kebenaran yang dihidupi saat ini mampu membawa orang lain memiliki kehidupan yang benar sama seperti dia. Itu artinya berdampak benar. Kira-kira sama ya. Saudara sudah di mana? Masih di hidup benar? Wah ini, kalau hidup benar karena orang iri. Dia pikir orang iri kan? Kudus, dia tidak bercacat, tidak bercelah. Tetapi orang yang lihat dia tetap bercacat, tetap berdosa, itu dia belum berdampak benar. Tapi dengan kehadiran satu orang, makanya di Perjanjian Baru semuanya sudah berubah kan. Kita ingat di Kisah Para Rasul ya, di mana ketika Paulus dia keluar dari penjara dan di situ kepala penjara dia ini apa? Kepala penjara Petrus ya. Kepala penjara saat itu ketakutan dan dia ngomong apa? Petrus ngomong, percayalah kamu dan seisi rumahmu datang kepada Tuhan. Dampaknya harus sampai keluar Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Bisa paham ya dia? Yang sampai hidup benar mulai digeser sedikit. Yuk katakan sama, ayo digeser. Digeser sedikit supaya bisa berdampak. Supaya orang lain yang belum percaya Tuhan datang kepada Tuhan. Karena kehidupan. Jadi kalau jadi orang Kristen nggak boleh eksklusif ya Bapak Ibu. Jadi orang Kristen nggak boleh cuma di rumah aja. Izinkan orang lain untuk mengalami hal yang sama seperti kita alami saat ini. Amin. Itu yang belum ada di bangsa Yehuda saat itu. Tuhan tegur dengan keras, carilah keadilan, carilah kebenaran. Artinya apa? Kamu hidup benar, tapi kamu masih belum berdampak benar. Harus berdampak benar. Nah ini. Jadi sebagai orang percaya tidak hanya kita sampai di hidup yang benar aja, tapi kehidupan kita harus mampu menjadi teladan bagi orang lain. Kehidupan kita harus mampu membawa orang lain juga datang kepada Tuhan. Nah itu baru saya mantap gitu ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, yaitu carilah kerendahan hati. 3C. Ya, ini. Rendah hati itu apa sih Bapak Ibu? Rendah hati itu apa sih? Tidak sombong. Tidak sombong. Itu aplikasinya. Tapi definisinya apa? Definisinya? Rendah hati sama ya, seringkali rendah diri gitu ya. Lain. Rendah hati. Saya coba menguraikan frasa dari kerendahan hati.
Di sini ada kata-kata yang menarik ya. Menyadari apa? Ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Nah ini menyadari ketidakberdayaan. Kira-kira kalau dia bos besar, uangnya banyak, bermiliar-miliar, dia perlu rendah hati. Nah ini, saya cari lagi. Kalau dia masih muda, ya saya sudah tua tapi merasa masih muda. Amin. Ya kan kayak Kaleb toh, usia 80 aku masih bisa perang begitu ya. Kita kan baru usia 50 ya Bapak. Masih jauh. Ya. Kita lihat masih muda, uangnya banyak, perlu enggak kita rendah hati? Pertanyaannya Ibu, kira-kira dia punya uang bisa habis nggak? Bisa habis. Kira-kira kalau bisa habis, kira-kira uang itu berharga nggak? Nah, bisa berharga, bisa enggak, ya. Boleh goyang. Kesehatan, ya. Kesehatan kuat sehat. Jadi yang lalu kita pasca pandemi ya, orang yang sehat-sehat tahu-tahu tumbang semua begitu ya. Kira-kira perlu rendah hati enggak? Saya bisa bayangkan ini kata-kata ini gampang diomong tapi susah tuh dilaksanakan. Betul nggak? Ketika kita dalam ini posisi kerendahan hati, bukan posisi kita di bawah Bapak Ibu. Betul nggak? Carilah kerendahan hati itu bukan posisi ketika kita ya tidak punya apa-apa. Itu gampang. Ini posisinya ketika bangsa Yahudi di puncak. Yosia memerintah. Dia raja yang takut akan Tuhan, negaranya saat itu ya diberkati, semua orang tunduk kepada dia. Di usia 8 tahun dia jadi raja. Bayangin. Terus tahu-tahu Tuhan ngomong carilah kerendahan hati. Saat devisanya banyak, negaranya, sekarang Indonesia utangnya ya banyak ya. Itu saat itu Yahudi lagi devisanya yang banyak Bapak Ibu. Terus Tuhan ngomong carilah kerendahan hati, menyadari ketidakberdayaan. Nah ini yang sebenarnya Tuhan merancang. Bapak Ibu, manusia ini gak ada artinya. Kalau ibadah penghiburan, kalau tutup peti, ya kan? Engkau seperti bunga bakung yang mekar pada pagi hari, kemudian layu pada sore harinya. Demikianlah manusia dari debu kembali kepada, artinya apa? Sakuat-kuate. Kalau dia Kak Lesti bingung bias nih, sakuat-kuate itu apa? Sekuat-kuatnya. Mazmur ngomong umur manusia berapa? 70, paling kuat 80. Ya. Papa saya umur 82. Saya mau katakan itulah batas manusia. Kita harus tahu, makanya Tuhan mau tancapkan satu hal pada kita, bahwa harus tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia yang tidak berdaya, Bapak Ibu. Kita perlu otoritas. Kita perlu tunduk pada otoritas Allah. Sehebat apapun, Yosia dikatakan, kamu raja umur 8 tahun, kamu yang disegani oleh seluruh raja di saat itu. Kamu betul-betul jadi raja termuda di Yahudi dan memerintah dengan luar biasa. Tuhan mau katakan, rendah hati. Datang dengan kerendahan hati. Itu adalah kunci untuk hadirat Tuhan. Amin. Makanya Tuhan tegur Yosia sebenarnya di faktor yang ketiga ini. Dia
dia harus tunduk pada otoritas. Siapa sih otoritas itu, Bapak Ibu? Peraturan. Ya banyak. Otoritas bisa presiden, oke. Bisa pemimpin daerah, kepala jemaat, suami otoritas enggak? Ini yang akhir. Kalau punya kerjaan otoritas, ya. Kalau gak kerja, bendino turu, otoritas enggak? Enggak. Nah, ya ini yang perlu ya diperingati. Betul. Suami tetap sebagai istri tunduklah ya, di kata-kata istri tunduklah kepada suami ini masih pro kontra ya. Betul enggak? Tunduk itu apa sih? Taat ya. Taat sama tunduk lebih tinggi mana? Oh ya lebih tinggi tunduk. Taat itu ya ayo pergi ya taat. Itu nggak usah sama suami ya nggak apa-apa. Kalau tunduk itu bagaimana? Bukan sikap ya. Ini bukan sikap, tapi bicara sikap hati. Apa kira-kira tunduk ini? Ini ada. Ini kalau saya ngomong bahasa aslinya, ya, saudara bingung. Pasti ada setuju ini. Gimana kata tunduk? Tunduk ini gini ya. Tunduk ini gini. Coba perhatikan baik-baik. Ini seneng ya. Ini apa? Ya apa semi PA lah. Ini tunduk ini begini Bapak Ibu. Ketika suami istri itu konflik, ya, pernah ada konflik dalam rumah tangga? Sering ya, nggak usah ditanya. Yang kemarin baru aja sudah sering. Ini arti kata tunduk ya. Ini analoginya menarik ini. Jadi ketika ada konflik, makanya ini kata tunduk itu cuma dipakai suami istri. Ya. Beda nih. Jadi kita lihat tunduk itu artinya apa? Ketika ada konflik, beda pendapat, ya nggak sampai eker-ekeran ya, beda pendapat. Kalau sampai titik tertentu nggak ketemu, pendapat suami yang menang. Itu kata tunduk Alkitabiah. Bukan, tetap dia urusannya dengan Tuhan, begitu ya. Jadi ini menarik ya. Itu betul-betul ya arti kata tunduk di Efesus. Ya. Menarik ini ya. Tapi ya nggak semua orang setuju ini. Dan itu Alkitabiah. Kalau yang di khotbahin, wah, makanya saya ngomong di awal. Saya ngomong di definisi yang tunduk belum tentu semua setuju. Tapi sebenarnya itulah maknanya dari kata tunduk. Demikian dengan otoritas. Artinya apa? Kita ngomongnya gandel Gusti, tapi ya gak cocok sama Tuhan, ya pendapatku Tuhan yang menang. Kira-kira gandel Gusti dan gandel Gusti Pak Yai, mood itu? Mood itu susah. Mood itu artinya pas lagi enak gandel Gusti, iya gampang. Tapi ketika ada konflik bisa nggak mendahulukan Tuhan? Dahulukan kehendak Tuhan. Ini saya kasih ilustrasi Alkitab yang paling mudah ya. Kenal sama Petrus ya? Petrus penembak misterius ya? Bukan. Kenal sama Rasul Petrus. Profesinya apa? Nelayan. Bukan cuma nelayan ya, tapi seniornya nelayan. Nelayan pakar nelayan begitu ya, papan atas S3 begitu ya. Jago gitu ya. Dia kira-kira kalau jago nelayan itu pakar, dia bisa tahu enggak air ini dia lihat lautan ini ada ikannya apa enggak? Kira-kira nelayan tahu enggak? Dia tuh baunya bau ikan. Bener, itu baunya tuh bau ikan. Dia tuh tahu bener di danau Genesaret saat itu ada ikan apa enggak. Dan dia semalaman ya
mencari ikan. Enggak dapat. Kira-kira berapa kali nebar jala semalaman? Berkali-kali, Pak. Berkali-kali itu berapa? Sudah kena dihitung begitu ya. Kira-kira dia nebarkan kiri, kanan, muka, belakang begitu ya. Belakang ya ditebar, sini ya ditebar, tebar, ke atas pun ya ditebar gitu ya. Tapi memang nggak ada ikan. Dan semalaman Alkitab mencatat semalaman tidak ada ikan. Terus nelayan itu carinya ikan itu malam, betul ya? Ya. Kalau sudah pagi Ikannya pulang. Iya, soalnya ikannya juga ya nggak mau muncul begitu ya. Itu semalaman dia sudah sesuai dengan SOP Bapak Ibu. Dia malam berangkat, dia cari ikan, ya nggak dapat, pagi pulang. Di tengah pulang Tuhan Yesus ketemu ya. Terus ya, kira-kira Tuhan Yesus itu pakarnya apa? semuanya, Pak. Enggak, saat itu tukang kayu, betul ya? Karena dia meneruskan profesinya Pak Jokowi, bukan Besok Yusuf. bikin kayu apa? Bikin perabot-perabotan. Kalau bikin kayak gini, mebel. kita Tuhan Yesus ya kan? Dia bikin apalagi ya, pokoknya yang semuanya ada hubungan dengan kayu, Tuhan Yesus hebat. Kira-kira dengan ikan. Petrus dia, saya ini S3. Saya ini suami istri, istrinya lebih kaya. Saya ini duitnya apa? Terus dia yang nggak punya uang mau ngatur saya, suami. Iya kan sama tuh. Tuhan Yesus nggak ngerti soal perikanan, ngomong sama Petrus, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus sudah berulang kali, Tuhan, kalau saya jadi Petrus, saya ini sudah nebar, ya muter. Nggak kanan kiri, buka belakang semuanya. Serong gini ya juga, serong gini ya kan, kadang-kadang ini ya. Kompasnya bisa meleset gitu, jadi saya nggak ada ikan, memang nggak ada ikan di Danau Genesaret. Ini posisi yang sulit Bapak Ibu. Kalau kita baca sederhana aja mudah, tapi kalau saudara jadi Petrus saat itu, lakukannya. Saudara sudah pakar, saudara lebih hebat, istri lebih kaya dari suami. Ketika konflik harus mengotoritaskan suami di sana. Makanya itu yang terjadi saat itu. Makanya Tuhan ngomong, kenyahlah, dibasmi. Kata-kata yang di Sefanya itu sebenarnya terjemahan ejaan lamanya lebih serem, saudara. Engkau akan dinyahkan, engkau akan dilibas. Bangsa Yehuda, ya karena ini. Wah. Tapi saat itu Petrus melakukan itu. Dia tahu, Tuhan, saya lebih pintar, tapi saya tetap tunduk pada otoritasmu. Ya. Saya lebih kaya, tapi saya tetap tunduk sama otoritas gembala. Amin. Saya mungkin gelarnya lebih tinggi, pendetanya masih S1, saya tetap harus tunduk pada otoritas gembala. Saya lebih paham firman Tuhan, saya lebih ngerti firman Tuhan, saya lebih fasih berbicara. Tapi bisa nggak kita tunduk pada otoritas kita? Ini taruhannya. Kalau engkau mau nyari kerendahan hati, itulah makna kerendahan hati. Saya mau katakan, saat ini, Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita miliki. Kita memiliki segala hal yang karena berkat Tuhan. Kita memiliki segala hal karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup saat ini.
Kita bisa menghirup nafas dengan segar. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita memiliki semuanya, kenapa kita nggak bisa tunduk pada otoritasnya? Ketika terjadi konflik, ketika nggak ada konflik memang mudah, tapi terjadi konflik, itulah sebenarnya arti kerendahan hati. Bukan ketika santai, tapi ketika kita dibujuk persimpangan, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak kita dengan kepakaran kita, dengan keahlian kita, kira-kira mau tempuh jalan sini. Sama kayak Petrus, dia memilih untuk menebarkan jalan sekarang yang bagi dia mungkin saat itu mungkin Tuhan komisi yang, tapi yang terjadi mujizat terjadi. 3 kapal penuh, 3 perahu penuh, bukan berkatnya ya, otoritasnya yang kita lihat. Sudah ada kita tunduk pada otoritas dalam hidup kita. Otoritas itu bisa pemerintah, bisa gembala, bisa suami, bisa orang tua. Ya, itulah keseriusan dengan Allah. Next. Ya, saya tidak akan perpanjang, kita akan masuk dalam pejabat kudus soalnya. Jadi serius dengan Allah artinya semangat mencari Allah, desire, demand, butuh, rindu akan Allah, bukan karena berkat Tuhan, tapi memang aku rindu dengan Allah, kayak orang pacaran. Aku yang nggak butuh kamu traktir, tapi aku tetap dekat sama kamu. Semangat, bukan itu hidup benar aja, tapi harus berdampak benar. Hidup kita bisa mampu untuk membawa orang lain hidup benar sama seperti kita. Dan yang terakhir, semangat untuk melakukan sesuai dengan kehendak dan otoritas Allah. Otoritas yang Tuhan perintahkan juga ya di bumi. Ada banyak otoritas yang Tuhan taruh. Ada gembala, ada pemerintah, ada presiden, ada lembaga pemerintahan yang lain. Itulah otoritas. Kita yang nggak boleh melawan. Karena itu yang ditetapkan Tuhan. Amin. Itu adalah serius dengan Allah. Kalau sikap doa Bapak, saya nggak tahu berapa kali Tuhan sudah bicara dalam hidup kita. Saya tidak tahu. Berapa kali Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita dalam kondisi kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, tapi Tuhan ngomong ini ada hal yang tidak serius dengan aku. Dan 3 hal ini kita mulai koreksi dalam kehidupan kita. Sudahkah kau memiliki serius dengan Allah?